Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam renungan Kitab Suci Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan bersama saya, Pastor Hieronymus Rajutuga OCD. Hari ini Selasa 14 Mei 2024, Pesta Santo Matias Rasul. Injil suci yang akan kita dengar dan renungkan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Tema renungan kita, kasih tanpa batas. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 orang pria berjanggut berkunjung ke satu keluarga. Ketika mereka tiba di depan rumah keluarga itu, salah seorang dari mereka mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, ibu keluarga itu bertanya, "Siapakah nama mereka?" Ketiga pria itu memperkenalkan diri dengan menyebut nama masing-masing. Yang pertama bernama kekayaan, yang kedua bernama kesuksesan, yang ketiga bernama kasih sayang. Sebelum ibu mempersilahkan ketiga orang itu masuk, ia bertanya kepada suaminya, "Siapakah yang boleh diperkenankan masuk ke rumah?" Suaminya berkata, "Sebaiknya kita mempersilahkan kekayaan masuk, supaya ekonomi rumah tangga kita tetap stabil." Namun sang istri tidak setuju. Kepada suaminya ia berkata, "Sebaiknya kita persilahkan kesuksesan masuk, supaya usaha perkebunan kita terus memberikan hasil." Percakapan itu didengar anak tunggal mereka. Kepada ayah dan ibunya, anak itu berkata, "Sebaiknya kita persilahkan kasih sayang masuk ke rumah kita, agar suasana rumah ini selalu dipenuhi kasih sayang." Bapak, ibu, dan anak setuju
dan mempersilahkan kasih sayang masuk ke rumah mereka. Namun, hal yang unik terjadi. Bukan hanya kasih sayang, tetapi juga kekayaan dan kesuksesan turut ikut masuk ke dalam rumah keluarga itu. Lalu ibu keluarga itu mengatakan kepada ketiga pria tersebut bahwa mereka hanya mengizinkan kasih sayang yang masuk ke rumah mereka. Namun kekayaan dan kesuksesan berkata, kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun karena Anda mengundang si kasih sayang, maka kemanapun kasih sayang itu pergi, kami akan ikut selalu bersamanya. Di mana ada kasih sayang, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut serta. Sebab ketahuilah, sebenarnya kami berdua ini buta. Hanya si kasih sayang yang bisa melihat. Hanya Dia yang bisa menunjukkan kita pada jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus. Maka kami butuh bimbingannya saat berjalan, saat kami menjalani hidup ini. Saudara-saudari terkasih, sifat Allah yang kelihatan adalah kasih. Perintah kasih yang dibicarakan Yesus sebetulnya mengalir dari kasih Allah Bapa terhadapnya. Seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. Kasih ini kemudian bergerak dari Yesus kepada sahabat-sahabatnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah kasih yang diajarkan Yesus ditanggapi dengan ketaatan kasih para murid kepadanya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kasih Yesus bersinar dalam tindakan saling mengasihi di antara para murid. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kasih inilah yang menggerakkan para murid dan menjadi sumber kegembiraan mereka. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Kasih ini pula yang menjadi syarat mutlak persahabatan para murid dengan Tuhan. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu apa yang telah kudengar dari Bapakku. Demi kasih ini, Yesus telah memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Tepat sekali apa yang dikatakan Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma, bab 5 ayat yang ke-8. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, kita berpendapat bahwa Allah mau membinasakan kita dalam kematian abadi. Namun pada saat itu pula Allah berusaha menyadarkan dan meyakinkan kita bahwa kita adalah sahabatnya yang benar-benar ikhlas.
Allah tidak mau membinasakan kita, melainkan Ia rela memberikan hidupnya sendiri agar kita memperoleh hidup. Dalam hal ini, Allah tidak bersemayam jauh di atas awan dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di bumi. Sebaliknya, Allah selalu memberi perhatian terhadap apa yang terjadi di atas bumi ini. Allah senantiasa berusaha agar manusia mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudari yang terkasih, barang siapa memandang Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian, kematian dan kematian, dan mengimaninya sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, maka dari situ diketahui bahwa Allah sungguh-sungguh mengasihi kita. Allah melalui putranya telah membuktikan diri sebagai sahabat yang dapat diandalkan, sahabat yang menjamin hidup kita dalam kelimpahan, sehingga hati kita selalu diliputi sukacita. Oleh karena itu, kita selalu dipanggil untuk bertobat, agar selalu berdamai dengan Allah dan rela menjadi sahabatnya dengan menjalankan perintahnya, yaitu perintah untuk saling mengasihi. Namun sering hidup kita diwarnai persaingan yang tidak sehat, pertengkaran, percecokan, perdebatan dengan yang lain. Jika kita bertanya kepada Yesus, mengapa kami diperintahkan untuk saling mengasihi? Yesus menjawab, tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang mengorbankan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya, dan aku telah melakukannya. Banyak orang pandai berbicara tentang mengasihi sesama, tetapi hidupnya sendiri penuh dengan kebencian dan balas dendam. Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi karena Ia lebih dahulu mengasihi kita melalui derita dan pengorbanannya di kayu salib. Saudara-saudari yang terkasih, kita selalu ingin mengasihi dan dikasihi. Orang-orang muda saling jatuh cinta dan mengasihi. Suami istri berjanji untuk saling mengasihi dan tinggal dalam kasih. Anak-anak berusaha untuk mengasihi dan menyayangi orang tua. Di tengah dunia yang penuh dengan kebencian dan peperangan, mari kita saling berbagi kasih, sebab kita diciptakan oleh Yang Kuasa atas dasar kasih yang tak terbatas. Mari kita belajar dari Santo Matias Rasul yang kita rayakan hari ini. Walaupun ia ditambahkan pada bilangan rasul-rasul, namun ia sungguh menjadi rasul kasih Allah melalui karya pewartaannya yang hebat. Semoga dengan doanya kita mampu menjadi duta-duta kasih, mulai dari rumah kita masing-masing. Penyair berkata, jika ada kasih dalam rumah, maka ada kasih dalam masyarakat. Jika ada kasih dalam masyarakat, maka ada kasih dalam negara. Jika ada kasih dalam negara, maka ada kasih dalam dunia. Selamat merenungkan.